Halo semua, kembali lagi di seri sharing santai, di mana pada seri sharing kali ini saya ingin memberikan sebuah ulasan ataupun informasi mengenai kondisi ataupun fenomena yang saya lihat sedang terjadi pada market kita, khususnya di satu minggu terakhir ya, yaitu di kenaikan saham pada BMTR, ya, yaitu saham Bimantara yang merupakan induk daripada grup media MNCN, di mana kenaikan harga saham BMTR kembali terjadi pada minggu ini, ya, khususnya pada hari ini itu ditutup naik di level 25% kalau saya tidak salah, ya. Dan hal ini tidak hanya terjadi pada saham BMTR, melainkan juga terjadi di saham Sril yang juga naik lebih dari 15%. Oke, sebenarnya fenomena apa sih yang sedang terjadi? Kalau boleh saya berikan judul, saya sebut dengan fenomenanya adalah follow the king player, Bapak Ibu ya. Jadi merupakan sebuah fenomena atau lebih tepatnya strategi daripada investor-investor retail, khususnya mungkin yang masih baru gitu ya, atau mungkin yang sebelumnya masih kesulitan untuk melakukan analisa fundamental, jadi mencoba mencari jalan pintas atau shortcut terhadap gaya investasinya, yaitu dengan mengikuti ya portofolio atau kepemilikan saham dari tokoh investor saham kita yang sudah sangat berprestasi, yang sudah sangat kita kenal luas, yaitu Pak LKH dengan berbagai macam prestasi investasi sahamnya yang berhasil menorehkan prestasi profit kenaikan lebih dari 100%, bahkan ribuan persen ya, seperti yang terjadi pada INDI, seperti yang terjadi pada INKP, sehingga hal ini menjadi sebuah magnet yang sangat kuat sekali bagi para investor-investor retail lainnya untuk mengikuti jejak beliau. Oke, sebenarnya ini merupakan sebuah langkah ataupun strategi yang baik Bapak Ibu, yang cerdas ya. Namun, saya ingin mencoba memberikan insight-insight lain ya, yang agar dapat menjadi pertimbangan Bapak Ibu semua sebelum nantinya benar-benar mengikuti atau memutuskan untuk mengikuti gaya investasi beliau. Oke, sekarang mari kita lihat seperti apa sih pola pikir daripada investor-investor retail tersebut ketika mereka mengetahui bahwa Pak LKH memiliki saham BMTR seperti itu ya. Nah, ada yang mungkin berpikir seperti ini. Ya, dengan mengetahui Pak LKH memiliki saham BMTR ataupun saham-saham lainnya gitu ya, ya kan simpel saja ya. Jadi kita tidak perlu capek-capek analisa fundamental. Toh beliau kan ahlinya. Jadi saham yang dibeli pasti saham yang bagus Bapak Ibu ya. Dan pastinya harganya murah. Jadi beliau tidak mungkin beli saham asal-asalan dan di harga yang mahal. Jadi dengan mengetahui beliau sudah memiliki saham tersebut, ya asumsinya investor tersebut adalah bahwa saham yang dimiliki beliau sudah sangat bagus dan harganya pasti murah, ya, sehingga memiliki daya tarik yang sangat baik. Dan kalau tidak salah sempat sudah keluar ya broadcast mengenai bahwa saham-saham itu dimiliki oleh beliau. Nah, jadi semakin lebih meyakinkan lagi para investor-investor tersebut untuk membeli saham BMTR. Ya, di mana broadcast itu kalau salah baru keluar sekitar Jumat lalu sampai dengan hari ini ya, saya juga sudah lihat seperti itu. Nah, pola pikir yang kedua adalah mungkin investor retail berpikir seperti ini, beliau saja beli gitu ya, masa saya tidak, biar nanti saya bisa ikutan dong dapat jackpot multi-bagger ribuan persen. Nah, ini kembali lagi menjadi sebuah fenomena daya tarik yang sangat kuat terhadap prestasi Pak LKH dalam perjalanan investasi sahamnya ya, sehingga hal itu terus-menerus membuat motivasi yang sangat tinggi bagi investor-investor lain untuk membeli saham yang sama ya, menjadi kepemilikan yang sama dengan saham yang dimiliki oleh Pak LKH. Itu ya, dengan harapan bahwa kedepannya mereka juga akan bisa menikmati ya hasil investasi tersebut dengan kenaikan yang sangat luar biasa. Dan tentu kita juga percayai ya bahwa hal itu bisa saja terjadi Bapak Ibu ya, bukan tidak mungkin. Yang masalah adalah waktunya ya. Yang ketiga adalah pola pikirnya adalah sahamnya pasti aman ya, tidak akan turun lagi karena kan beliau yang beli ya, ibaratnya dalam tanda kutip beliau menjaga saham tersebut gitu ya, karena modal kan modal besar ya, jumbo. Ya, ini merupakan sebuah logika yang sangat masuk akal, yang sangat normal ya. Karena memang tentu saja mereka berpikir kalau mereka beli di harga sekarang ya, ketinggalan tidak apa-apa gitu kan. Beli ketika kemarin sekitar tanggal 12 Agustus lalu kalau nggak salah naik ya, naik signifikan gitu ya. Jadi kalau mereka misalkan masuk di level 240-an ya, mereka berpikir ya nggak akan mungkin turun lagi lah gitu kan. Karena kan pasti ada beliau yang menjaga, beliau yang pasti akan beli. Logikanya benar, logikanya memang benar, logikanya masuk akal gitu Bapak Ibu. Nah, truly saya juga dulu sempat memiliki pikiran seperti itu. Namun akhirnya saya setelah melakukan penggalian berbagai macam pendekatan investasi, termasuk pendekatan gaya investasi Pak LKH, saya akhirnya memutuskan untuk mundur. Ya, jadi saya memutuskan untuk tidak mengikuti gaya investasi beliau. Kenapa seperti itu?
Karena saya sudah melakukan riset ya, ibaratnya riset kecil-kecilan gitu ya. Saya melihat bahwa ada resiko di balik gaya investasi tersebut yang tidak mungkin saya bisa terima dalam kondisi sekarang ini. Ya, jadi saya memutuskan gaya investasi saya adalah frame-nya 1-3 tahun. Dimana jika saya lebih dari 3 tahun saham saya tidak jalan sebagaimana mestinya, tidak naik sebagaimana mestinya, maka saya menganggap diri saya gagal dalam berinvestasi saham tersebut. Sehingga saya harus melakukan switch out dan menukar saham tersebut dengan saham lainnya. Nah, ini adalah gaya investasi yang saat ini saya putuskan, sehingga saya tidak mengikuti gaya investasi PLKH. Nah, kenapa seperti itu? Ya, ada dua pola pikir utama yang akan saya sampaikan. Ya, yang pertama adalah modal, Bapak Ibu. Modal alias kantong kita sudah sangat-sangat berbeda dengan beliau. Ya, beliau saya perkirakan mungkin saat ini memiliki free cash atau kesiapan dana untuk membeli saham itu lebih dari 500 miliar. Ya, dimana ini pun tidak diperhitungkan dari jumlah aset beliau yang kita yakin pasti lebih dari 1 triliun, mungkin lebih dari triliunan lah, gitu simpelnya. Ya, berbanding dengan kita yang mungkin modalnya hanya di bawah 100 juta, Bapak Ibu, secara umum. Ya, saya tidak bilang ada juga yang lebih besar dari itu, ya pasti ada. Cuma secara umum investor-investor retail di saham mungkin di bawah itu. Ya, dan Pak LK sendiri karena memiliki berbagai macam aset, ya tentu saja ketika nanti beliau merasa membutuhkan dana lebih, ya beliau bisa saja melepas mungkin aset depositonya kah, aset obligasinya kah, yang tentunya mungkin tidak akan kecil nilainya, yang tentu saja bisa kembali menambah pundi-pundinya, belum lagi dividennya, ya kan, dividen dari berbagai saham yang beliau miliki yang jumlahnya sangat besar. Jadi beliau sudah memiliki satu keuntungan yang sangat besar dari Bapak Ibu, yaitu memiliki modal yang sangat besar, di mana modal ini merupakan refleksi daripada stamina kita, ya, stamina ataupun nafas kita. Jadi sama seperti berolahraga gitu Bapak Ibu ya. Jadi kalau Bapak Ibu memiliki stamina atau nafas yang kuat, otomatis akan lama kan olahraganya, akan tahan lama seperti itu. Karena modalnya besar, ya. Dan memiliki modal yang sangat besar, Bapak Ibu memiliki stamina untuk melakukan pembelian saham itu secara terus-menerus. Ya, Bapak Ibu memiliki modal untuk membeli saham secara terus-menerus. Dan secara umum para investor-investor besar maupun institusi ketika membeli saham dalam jumlah besar, mereka tidak beli dalam satu waktu, Bapak Ibu. Ya, jadi jangan bayangkan ketika terjadi ARA gitu kan, itu mungkin PLKH yang beli. Enggak. Kalau saya bisa katakan itu tidak akan dilakukan seperti itu. Kenapa? Karena kalau beliau melakukan pembelian dengan harga yang sangat signifikan gitu ya. Kalau tidak salah saya dapat informasi, saya sudah baca juga beliau memiliki lebih dari 200 miliar ya saham BMTR gitu, seperti itu. Nah, kalau beliau beli dalam sekaligus itu tidak mungkin terjadi menurut saya Bapak Ibu. Kenapa? Karena hal itu tentu akan menggerakkan harga sahamnya jauh lebih tinggi, yang tentu saja membuat average price yang didapatkan itu menjadi kurang baik, ya, menjadi kurang menarik. Ya, otomatis kalau saya pun jadi beliau, saya akan melakukan hal yang sama. Jadi saya akan melakukan akumulasi secara perlahan. Ya, jadi kalau kita asumsikan 200 miliar lebih, ya itu mungkin bisa dihabiskan membutuhkan waktu lebih dari 3 bulan. Nah, jadi kalau kita asumsikan 100 hari, berarti per harinya mungkin dia bisa menghabiskan ya, lebih dari 2 miliar. Dan hal itu cukup ya untuk likuiditas daripada BMTR. Jadi mana dengan gaya pembelian seperti itu, tentunya beliau bisa mendapatkan average price yang baik ya. Mungkin di level sekitar 200-an, seperti itu ya. Itu mungkin average price yang bisa beliau dapatkan kalau beliau beli di rentang sekitar 3 bulanan ini, seperti itu. Ya. Nah, jadi dalam hal ini saya ingin katakan kepada Bapak Ibu semua bahwa beliau itu juga sangat siap untuk melakukan average down. Ya, dengan modal yang sebesar itu jangan Bapak Ibu kira beliau sudah akan berhenti membeli. Ya. Jadi kalau misalkan nantinya itu membeli di level 200-an, beliau masih akan membeli lebih lanjut Bapak Ibu. Ya. Pasti akan mampu membeli lebih lanjut itu ketika sahamnya mengalami penurunan. Nah, mungkin ada yang bertanya, apakah mungkin harga saham BMTR kembali turun? Oke. Saya akan tunjukkan sebuah fakta ya Bapak Ibu. Nah, ini merupakan chart daripada BMTR ya, dimana saat ini harganya berada di 290 Bapak Ibu ya, sudah kenaikan yang terjadi pada Senin ini. Nah, berdasarkan data daripada BMTR Bapak Ibu, ini chart weekly ya, sengaja saya bikin chart weekly supaya kelihatan harganya ya. Terlihat bahwa BMTR itu sempat lowestnya Bapak Ibu tahun 2009 itu di level 140-an, 130-an sampai 140-an. Pertanyaannya, apakah mungkin harga saham BMTR kembali turun ke level tersebut? Jawabannya adalah iya Bapak Ibu semua ya, adalah mungkin. Jadi Bapak Ibu kalau membeli sebuah saham, jangan hanya berorientasi kepada kenaikan harga saham tersebut, tapi juga harus berpikir dari sisi downside-nya Bapak Ibu ya.
Bagaimanapun saham itu bergerak dalam dua sisi, seperti gambar daripada king yang saya tampilkan di video ini. Ya, ada sisi mata pedang ke atas dan sisi mata pedang ke bawah. Artinya pergerakan saham juga seperti itu. Ya, bisa naik ke atas, bisa juga turun ke bawah. Ya, jadi jangan pernah berpikir bahwa harga saham itu ketika beliau beli pun itu akan selalu naik ke atas. Ya, karena beliau sendiri juga berantisipasi bahwa harga sahamnya bisa mengalami penurunan, sehingga beliau siap untuk melakukan average down. Jadi beliau sangat siap ketika sahamnya mengalami penurunan lebih rendah daripada harga pembeliannya, Bapak Ibu. Nah, dari sini Bapak Ibu harus perhatikan. Ya, saya akan coba memberikan sebuah simulasi sebenarnya bagaimana sih mekanisme average down itu dilakukan, gitu ya. Jadi semisal yang pertama, ya, jadi semisal Bapak Ibu memiliki modal 50 juta di awal. Ya, Bapak Ibu melakukan pembelian BMTR pertama kali di level harga 240. Jadi ketika tahu Pak LK memiliki BMTR dan ketika kenaikan yang terjadi pada 12 Agustus kemarin, teman-teman atau Bapak Ibu semua membeli itu harga saham tersebut. Ya, di level 240 rupiah dengan modal sebesar 50 juta, dapat 2083 lot. Nah, kemudian ketika harga sahamnya mengalami koreksi, ya, kalau nggak salah 2 hari kemudian mengalami koreksi ke level mendekati 230, anggap saja 230, Bapak Ibu membeli kembali nih dengan nominal yang sama 50 juta, ya, maka average price Bapak Ibu turun menjadi 234, ya, lebih tinggi dibandingkan harga pasar. Nah, asumsi yang ketiga adalah kalau misalkan harga sahamnya kembali mengalami penurunan Bapak Ibu, ya, ke level 170, dengan modal yang sama Bapak Ibu melakukan pembelian lagi 50 juta, ya, dapat 2941 lot kurang lebih, maka average price Bapak Ibu sekarang menjadi 208 per lembar saham. Nah, hal yang ingin saya tekankan di sini adalah dengan seberapa besar pun Bapak Ibu modalnya, ya, maka dengan cara pembelian seperti ini harga average kita tetap akan lebih besar daripada harga pasar Bapak Ibu. Ya, jadi itu yang perlu saya tekankan. Jadi jangan Bapak Ibu menganggap bahwa saya tinggal melakukan average down saja kalaupun saya punya modal gitu ya. Ya, average down-nya seperti apa dulu nih? Kalau modal Anda terbatas, average down Anda caranya seperti ini, maka harga average price Anda lama-kelamaan akan tetap jauh di atas harga pasar. Dan itu bukan yang diharapkan oleh investor, ya. Namun sebagai investor besar, ya, maupun investor-investor institusi, maka cara beli mereka beda Bapak Ibu, ya, karena modal mereka sangat besar. Jadi mereka sudah sangat siap dengan planning pembelian average down tersebut. Caranya bagaimana? Caranya kurang lebih sebagai berikut, ya. Perlu saya ingatkan sekali lagi bahwa ini hanya ilustrasi, ya, jadi bukan merupakan harga beli daripada beliau, hanya bukan ilustrasi yang tidak hanya dilakukan oleh beliau, tapi juga dilakukan oleh berbagai macam investor besar maupun investor institusi mereka untuk menjaga performance dari pada portfolio mereka dengan melakukan average down seperti itu. Ya, contoh yang pertama adalah membeli di harga yang sama di 240, ya, anggap seperti itu, ya, dengan modal 50 juta. Nah, di cara yang kedua adalah ketika turun di level 230, maka yang dilakukan adalah melakukan namanya penggandaan modal. Jadi teknik beli ini disebut juga dengan namanya piramida, Bapak Ibu, ya. Piramida average down. Jadi semakin turun, harganya dilipat gandakan semakin besar pembeliannya. Nah, hal ini hanya bisa dilakukan kalau Bapak Ibu, teman-teman memiliki modal yang cukup. Memiliki modal yang cukup besar. Kalau modalnya kurang, maka hal ini tidak bisa dilakukan Bapak Ibu. Ya, jadi ketika turun ke 230 dibeli dengan 100 juta. Jadi modalnya digandakan 2 kali lipat seperti itu, ya. Saya dapatlah average price-nya 233. Ya, hanya beda sedikit, oke. Nah, bagaimana kalau misalnya harga sahamnya turun lebih lanjut lagi, ya, ke level 170 dengan dilipat gandakan lagi. Jadi dari 50 ke 100 2 kali lipat, dari 100 ke 400 itu 4 kali lipat, ya. Maka didapatkan harga average price-nya itu menjadi 183 rupiah per lembar saham. Artinya jaraknya dari antara harga average price dengan harga di pasar itu hanya tipis, 7,6%. Nah, inilah teknik yang dilakukan oleh para investor-investor besar maupun investor-investor institusi untuk menjaga performance dari para portfolio mereka, yaitu dengan memanage average price mereka dengan menggunakan modal yang mereka miliki. Nah, Bapak Ibu boleh benar-benar camkan dengan seksama apakah teman-teman semua memiliki modal yang sama seperti itu, ya. Kalau saya boleh terus terang bicarakannya adalah kemungkinan besar bagi teman-teman yang baru atau retail yang baru, ketika tahu Pak LKH membeli saham BMTR kemarin ketika sahamnya naik, itu yang ada malah greedy, ya. Jadi modal-modal teman-teman semua yang mungkin hanya baru punya 10 juta, baru niat untuk investasi saham, langsung dimasukin semua seperti itu, ya, karena tidak mau ketinggalan, ingin mencoba mengambil peruntungan, mencoba mengambil kesempatan seperti itu. Cepat tahu harga sahamnya bisa terbang dengan secepat mungkin seperti itu, ya, atau bahkan juga menggunakan 75% daripada modalnya sehingga tidak siap lagi untuk melakukan average down. Nah, ini bahayanya Bapak Ibu.
Ya kalau tidak siap melakukan average down, ya karena nanti malah bingung gitu kan, ketika sahamnya turun bingung nih, nanya kanan nanya kiri, mesti diapain harga sahamnya, seperti itu, karena tidak lagi memiliki modal untuk melakukan average down. Nah disinilah kesalahannya. Ya tujuan saya membuat materi ini adalah untuk membuat Bapak Ibu, mencegah Bapak Ibu melakukan saham tersebut. Kalau memang teman-teman siap dengan resikonya, memiliki dana yang dirasa cukup selevel dengan Pak LKH, ya maka silahkan lakukan itu. Ya silahkan lakukan itu. Persiapkan rencana pembeliannya dengan baik, ya kalau memang Bapak Ibu memiliki modal yang cukup. Dan ingat Bapak Ibu ya, pembeliannya juga harus dilihat secara lakukan secara perlahan, ya minimal bagi 3-4 atau 4-5 kali. Ya, jadi jangan juga sampai misalkan turun sebentar langsung dibeli semuanya, seperti itu tidak bisa seperti itu juga. Jadi harus dilihat juga besaran penurunannya, ya. Nah ini merupakan sebuah konsep pertama yang akan saya paparkan kepada Bapak Ibu semua, sehingga saya harapkan teman-teman bisa memiliki keputusan yang lebih bijak sebelum melakukan entry pada saham BMTR. Oke, pertimbangan kedua Bapak Ibu ya adalah mengenai time frame investasi saham. Nah, ingin saya tanyakan kepada Bapak Ibu semua, teman-teman semua, apakah dalam benak Bapak Ibu semua dan teman-teman semua berpikir ketika membeli saham BMTR karena mengetahui Pak LKH beliau memiliki saham BMTR, itu ekspektasinya beliau menyimpan selama 3 tahun, ya, ataukah selama 5 tahun? Ya, jawabannya tidak Bapak Ibu. Ya, beliau dengan dana sebesar itu, dengan pembelian sebesar itu, beliau siap untuk memiliki time frame investasi itu lebih dari 10 tahun. Bahkan mendekati 20 tahun pun siap. Seperti yang beliau lakukan di saham-saham Panin, seperti itu ya, yang sudah ada yang lebih dari 15 tahun. Nah, pertanyaannya apakah Bapak Ibu siap dengan kesabaran yang seperti itu? Ya, dengan stamina lari maraton yang seperti itu. Jadi investasi saham bukan sprint jangka pendek Bapak Ibu, ya. Kalau sprint jangka pendek, Bapak Ibu berpikir dalam jangka pendek, ya, berpikir 3 tahun itu pendek kalau bagi seorang investor ya. Kalau bagi saya 3 tahun menengah, ya. Jadi tergantung setiap orang bisa berbeda-beda. Ya, artinya Bapak Ibu kalau berfokus pada sprint jangka pendek, Bapak Ibu berarti sebenarnya tidak layak atau tidak mampu melakukan investasi gayanya Pak LKH. Seperti itu, ya. Karena kita tidak akan pernah tahu Bapak Ibu. Saya pun tidak berani. Ya, jadi saya pun tidak memiliki ekspektasi untuk memegang saham 10 tahun. Time frame saya adalah 3 tahun maksimal. Jadi saya adalah seorang investor yang memiliki time frame menengah kalau menurut saya pribadi ya. Kenapa? Karena tidak ada yang bisa menjamin Bapak Ibu bahwa 10 tahun yang akan datang itu kondisi ekonomi kita akan tetap baik. Ya, tidak ada yang bisa menjamin. Ya, tidak ada yang pernah tahu bahwa tahun 2020 ini kita semua berada dalam kondisi yang sangat tertekan. Ya, karena adanya pandemi Covid ini. Jadi bagi investor-investor yang sebelumnya berinvestasi pada tahun 2010 itu di 2020 pasti akan kaget gitu loh mengalami situasi seperti ini, karena yang dibilangnya bahwa investasi jangka panjang adalah hal yang sangat baik, pasti menguntungkan dan sebagainya, bla 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 dan sebagainya, tapi nyatanya bukan seperti itu. Ya, saya akan berikan satu contoh pada Bapak Ibu ya sebagai salah satu ilustrasi bahwa ada saham yang bagus yang dikatakan saham blue chip itu Bapak Ibu berinvestasi dari tahun 2010 ke 2020 harganya tidak beda jauh Bapak Ibu. Jadi harga sudah naik tinggi namun kembali turun ke level yang mendekati tahun 2010. Bisa Bapak Ibu bayangkan, Bapak Ibu simpan saham selama 10 tahun, harga sahamnya tidak naik lebih tinggi, tapi malah di area-area situ aja gitu. Kurang lebih di situ aja gitu loh. Jadi nggak beda jauh, ya. Saham apakah itu? Saham itu adalah HMSP, Bapak Ibu ya. Saham daripada HM Sampurna. Nah, ini bisa Bapak Ibu perhatikan. Di sini saya menggunakan chart monthly agar terlihat time frame-nya ya. Di sini saya lihat ya, saya perlihatkan di tahun 2010, anggap Bapak Ibu beli di level ya sekitar 900 gitu ya. Namun apa yang Bapak Ibu perhatikan? Ya, HMSP di tahun 2020 sempat turun mendekati 1085 Bapak Ibu. Yang artinya Bapak Ibu hanya profit sekitar 15%. Menunggu selama 10 tahun, profitnya hanya 15% Bapak Ibu. Nah, ini pertanyaannya, apakah Bapak Ibu teman-teman siap mengikuti gaya investasi Pak LKH yang beliau memang super sabar dan mampu ya memiliki stamina yang sangat kuat dalam proses lomba lari maraton itu Bapak Ibu. Jadi investasi saham yang sebenarnya adalah sebuah lomba lari maraton yang sangat panjang. Nah, apakah Bapak Ibu siap? Itu pertanyaannya. Ya, jadi yang lebih saya tekankan sih adalah bagi teman-teman yang ingin entry saham BMTR maupun saham-saham milik Pak LKH lainnya di harga yang sudah agak lebih tinggi dari beliau. Seperti itu ya. Jadi artinya teman-teman memiliki downside yang lebih besar. Ya, teman-teman harus memiliki modal lipatan yang lebih besar untuk bisa memiliki upside yang sama. Ya. Jadi perlu Bapak Ibu perhatikan, kalau beli di 200
naik ke 600 berarti Bapak Ibu untung 3 kali lipat ya. Tapi kalau Bapak Ibu beli di 300 naik ke 600, Bapak Ibu punya untung 2 kali lipat. Ya, begitu juga kalau Bapak Ibu turun dari 300, Bapak Ibu beli di 200, harganya naik ke 300, dari 300 turun ke 250, teman-teman tidak ada masalah. Ya, Bapak Ibu tidak ada masalah karena harganya masih 200. Tapi bagi yang beli di 300, harganya naik ke 350, kemudian harganya mengalami penurunan kembali di bawah 300, turun di bawah sampai mendekati 250. Maka itu pasti berbeda secara psikologis ya. Sudah naik, udah untung, tapi karena mau bersabar kan, mau lomba lari maraton seperti Pak Rahan, akhirnya tidak dijual gitu kan. Ya memang belum lagi dijual sih karena mungkin harganya baru naik sedikit gitu kan. Akhirnya kembali turun lagi ke bawah, di bawah level pembelian. Ya, turun sekitar lebih dari 20%, berarti kan dari 300 turun ke 250. Tapi tidak memiliki modal lagi untuk melakukan flash down. Nah, itu adalah sebuah kesalahan dalam investasi Bapak Ibu. Ya, investasi tetap harus menyiapkan dana untuk melakukan flash down. Nah, beda dengan Pak LKH, beliau siap untuk melakukan flash down. Ya, dan bahkan mungkin juga melakukan average up sedikit demi sedikit tentunya agar average price-nya lebih baik. Oke, saya rasa cukup sekian ya sharing saya Bapak Ibu. Semoga sharing santai ini bisa memberikan insight yang baik, bermanfaat. Ya, jadi saya hanya ingin memberikan sebuah pandangan mindset yang benar bahwa investasi jangka panjang itu sama besar resikonya Bapak Ibu. Ya, sama besar resikonya kalau kita tidak mengetahui caranya. Ya, cara yang paling benar adalah membeli saham pada harga yang tepat. Jadi mau sebagus apapun fundamental saham tersebut, kalau tidak membeli di harga yang tepat, maka Bapak Ibu memiliki risiko yang lebih besar dibandingkan teman-teman atau Bapak Ibu yang lain yang membeli di harga yang tepat. Ya, dan ingat bahwa investasi itu merupakan sebuah lomba lari maraton, sehingga teman-teman harus siap terlebih dahulu. Jadi jangan hanya karena greedy masuk tiba-tiba gitu ya, apalagi all in di harga yang saat ini BMTR di 290, apalagi ini 300 ini langsungnya udah semakin besar ya Bapak Ibu. Ya, artinya risk turun ke 200 jelas lebih tinggi kan Bapak Ibu. Nah, itu hati-hati. Ya, kalau modal tidak cukup maka jangan lakukan cara seperti itu. Ya, sebaiknya tetap mencicil. Jadi sebagus apapun belinya jangan langsung. Ya, itu adalah tips dari saya. Oke, terima kasih. Thanks for watching. Semoga bermanfaat. Silahkan like, share, dan komen video ini serta subscribe jika dirasa bermanfaat. Oke, terima kasih.